Selamat datang kembali di channel Live Better. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita dengan saya Pardomuan Marbun dan juga di channel kita Live Better. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul kunci untuk mengalami pemulihan, saudara-saudara. Kunci untuk mengalami pemulihan. Mari kita lihat saja Alkitab kita di dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Saya akan baca, demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini jelas dikatakan bahwa aku akan memulihkan bukan hanya pribadi, tapi memulihkan negeri mereka, saudara-saudara. Nah, tapi ada hal yang menjadi prasyarat dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang dijanjikan apa? Aku akan mengampuni mereka dan aku akan memulihkan negeri mereka. Tetapi harus ada yang dilakukan oleh umat itu sendiri, saudara-saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai umat? Dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Nah, saudara-saudara, Tuhan benci dengan orang yang sombong, saudara-saudara. Tuhan benci dengan orang yang congkak. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saudara-saudara, pertama yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang bersujud kepada Tuhan. Maka itu akan menggenapi janji Tuhan yang itu mengampuni dan memulihkan negeri kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang pertama kita datang merendahkan diri. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita juga merendahkan diri kita di hadapan sesama. Tidak saling menganggap diri lebih penting daripada yang lain, lebih tinggi daripada yang lain, lebih terhormat daripada yang lain. Kita sama di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Miskin, kaya, punya jabatan, pejabat atau bukan pejabat, saudara-saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Sama-sama umat Tuhan, saudara-saudara. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan dan kerjakan sebagai syarat dari pengampunan Tuhan dan juga pemulihan bagi negeri, yang kedua adalah berdoa dan mencari wajahku, kata Tuhan. Berdoa dan mencari wajah Tuhan ini berarti kita menjalin hubungan dengan Tuhan, saudara-saudara. Menjalin hubungan. Doa seringkali kita buat hanya sebagai pengantar tidur, saudara-saudara. Mau tidur berdoa, mau makan berdoa. Tetapi doa itu bukan hanya satu arah, saudara-saudara. Berdoa berarti ada komunikasi yang efektif, ada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Oleh karena itulah dikatakan bahwa berdoa dan mencari wajahku. Saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan artinya kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, dan kita juga mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita, saudara-saudara. Kita mengizinkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada kita. Jadi kita berdoa, kita merenungkan firman-Nya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang pertama merendahkan diri, yang kedua tadi adalah berdoa dan mencari wajah Tuhan. Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan bahwa lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, saudara-saudara, ini adalah kelakuan, ini adalah perbuatan, inilah tindakan kita sehari-hari tentunya. Nah, saudara-saudara, yang pertama kita merendahkan diri, kemudian berdoa, mencari wajah Tuhan. Itu bisa dilakukan di kamar, itu bisa dilakukan di mana saja. Saudara-saudara, itu adalah hubungan dengan Tuhan. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan berdoa itu dilakukan secara pribadi, secara personal dengan Tuhan. Ada komunikasi dengan Tuhan. Dan yang selanjutnya, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat, saudara-saudara. Berbalik artinya bertobat, saudara-saudara. Bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Jika selama ini pikiran kita pikiran kotor, jika selama ini kita masih menonton video porno, jika selama ini kita masih
berpikiran jahat, jika selama ini kita tidak mau mengampuni, jika selama ini kita masih benci kepada orang, nah itu semua saudara-saudara adalah perbuatan jahat. Itu semua adalah jalan-jalan yang jahat. Korupsi misalnya, ya, menipu dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah, kita harus berbalik dari jalan yang jahat dan berjalan di dalam jalan yang benar. Di mana jalan yang benar? Jalan yang benar yaitu berjalan di dalam tuntunan firman Tuhan. Yang dulunya jahat sekarang jadi baik. Yang dulunya pemarah sekarang jadi penuh kasih. Yang dulunya pemarah sekarang jadi orang yang sabar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang dulunya benci sekarang menjadi kasih. Yang dulunya tidak mau mengampuni sekarang mau mengampuni. Nah, saudara-saudara, kunci dari pemulihan. Yang pertama adalah engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Berdoa dan mendengarkan Tuhan berbicara. Mempelajari firman-Nya. Dan yang ketiga, berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan berjanji, maka aku akan mengampuni mereka. Kalau kita melakukan yang tiga ini, maka Tuhan akan mengampuni kita. Mengampuni mereka dan memulihkan negeri mereka, saudara-saudara. Nah, kita melakukan tiga hal ini, maka ada dua hal yang kita dapatkan. Pengampunan itu berbicara mengenai keselamatan juga, saudara-saudara. Diampuni dosa kita, diampuni kesalahan kita. Berarti kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tentunya semua kita lakukan dalam Kristus. Dan yang kedua, dipulihkan keadaannya, saudara-saudara. Dipulihkan dan semakin hari semakin lebih baik. Saya percaya kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, maka kalau semua orang hidup benar di hadapan Tuhan, saya percaya maka engkau akan jauh dari namanya penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang banyak sekali masalah yang terjadi dalam hidup ini adalah akibat dari perbuatan kita, akibat dari kecerobohan kita, saudara-saudara. Kita tidak mau merendahkan diri dan sombong, kemudian kita tidak mau berdoa, seolah-olah hidup itu adalah kuasa kita sendiri. Apa yang kita lakukan ada di dalam kuasa kita sendiri. Tidak mau mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, tidak mau bertobat, saudara-saudara. Ya, hidup sesuka hati. Tidak mau dituntun oleh firman, tidak mau diarahkan oleh firman, tidak mau dipimpin oleh firman itu sendiri. Harusnya sebagai orang percaya, saudara-saudara, mari kita merendahkan diri senantiasa di hadapan Tuhan. Kita ini adalah debu, saudara-saudara. Ya, kita ini adalah debu. Nah, kemudian saudara-saudara, mari senantiasa juga berdoa mencari wajah Tuhan. Ada hubungan yang harmonis yang dibangun setiap hari dengan Tuhan. Ada saat teduh pagi hari, ada juga perenungan di malam hari, saudara-saudara. Dalam satu keluarga ada saat teduh, ada misbah keluarga, saudara-saudara. Dan yang ketiga, mari kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Jangan lagi hidup di dalam jalan-jalan yang jahat. Bertobatlah, bertobatlah. Karena kalau tidak, penghakiman Tuhan dan penghukumannya akan datang kepada kita. Nah, saudara-saudara, tiga hal ini kalau kita kerjakan dan lakukan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami pemulihan dan mendapatkan pengampunan dosa. Saudara-saudara, mari melakukan tiga hal ini. Pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mencari wajah Tuhan dan berdoa. Dan yang ketiga adalah berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat. Maka saya percaya kalau engkau melakukan tiga hal ini, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, engkau akan diampuni karena Ia setia. Engkau akan diampuni dan hidupmu akan dipulihkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, percayalah firman Tuhan dan lakukanlah firman itu. Kiranya renungan ini memberkati kita semua, saudara-saudara. Doa saya kepada kita semua yang mendengarkan renungan ini, kiranya kita semua semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan hubungan kita dalam keluarga, dipulihkan hubungan kita dengan sesama, dengan tetangga, dengan semua orang yang ada di sekeliling kita, dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, saudara-saudara. Doa saya, kiranya Tuhan memberkati kita semua,
memberkati pekerjaan Bapak Ibu, memberkati usaha, memberkati keluarga, memberkati dengan kesehatan, memberkati keseluruhan apa yang kita harapkan impikan. Biarlah semuanya mendatangkan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih, shalom. Dan jangan lupa saudara-saudara, klik like dan subscribe di dalam channel kita ini, sehingga channel ini akan terus dibangun dan akan memberkati banyak orang. Salam Kristus, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.